Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Melani Putri dengan NIM 2414010026. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan materi Al-Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Sadaqallahul azim. Terjemahan surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul itu benar-benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan asbabun nuzul dari Al-Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 85. Ayat ini terbagi menjadi dua konteks utama, yaitu yang pertama konteks ayat 84 sampai 85. Ayat ini turun berkaitan dengan kunjungan Nasrani ke Madinah
Jadi mereka mempertanyakan kenabian Nabi Muhammad SAW dan menganggap Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan umat Islam untuk mengakui keimanan kepada semua rasul, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, sekaligus menegaskan Islam sebagai agama yang diridhoi Allah. Baiklah, selanjutnya konteks ayat 86-87. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, seseorang dari kaum Ansor yang telah lama memeluk Islam, kemudian murtad dan bergabung dengan kaum musyrik. Ia menyesali perbuatannya dan meminta kawan-kawannya menanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah taubatnya diterima? Lalu ayat 86-87 turun untuk menyatakan bahwa orang yang kufur setelah beriman tidak akan mendapatkan petunjuk dan mereka dilaknat oleh Allah, malaikat, serta manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 84-87. Nilai yang pertama yaitu pendidikan tauhid dan kesatuan agama. Ayat ini menegaskan bahwa setiap rasul dan kitab yang diturunkan oleh Allah itu memiliki satu dasar ajaran yang sama, yaitu tauhid. Pendidikan di sini menekankan pentingnya, yaitu mengimani semua nabi dan kitab Allah tanpa membeda-bedakan. Lalu menyadari bahwa Islam bukan agama yang terpisah, tetapi kelanjutan dan penyempurnaan ajaran tauhid sebelumnya. Nilai pendidikan yang kedua yaitu pendidikan sikap terbuka terhadap kebenaran. Ayat ini menegur orang yang menolak kebenaran setelah jelas bukti-bukti dari Allah, yaitu terdapat banyak dalam Al-Quran. Dari sini muncul nilai pendidikan seperti keterbukaan terhadap argumen dan dalil, kejujuran intelektual dalam menerima kebenaran. Lalu nilai yang ketiga yaitu pendidikan tanggung jawab pribadi. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas keputusan keimanannya sendiri. Tidak ada yang bisa menggantikan atau memaksa orang lain untuk beriman. Nilai pendidikannya adalah seperti mengembangkan kesadaran bahwa iman dan amal adalah pilihan pribadi. Mengasah rasa tanggung jawab moral dan akidah, bukan sekedar ikut-ikutan atau tekanan sosial. Lalu nilai yang keempat, ada pendidikan moral dan penyucian jiwa. Ayat ini juga menyentuh masalah penzaliman diri, dengki, dan sikap sombong yang membuat seseorang menolak kebenaran. Dalam konteks pendidikan, nilai yang bisa diambil yaitu seperti menjaga hati dari sifat dengki, ria, dan arogansi. Lalu mendidik peserta didik untuk selalu mengintrospeksi diri dan terbuka menerima teguran dan koreksi. Yang kelima yaitu pendidikan sabar dan taubat yang benar. Kisah seorang murtad lalu menyesal seperti dalam ayat tadi menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya soal pengetahuan tetapi juga karakter, dengan mengingatkan agar tidak menyepelekan nikmat iman, menanamkan bahwa taubat yang benar harus dilakukan sebelum seseorang terlalu jauh terjerat kemaksiatan dan penzaliman diri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.